7 dari 10 bisnis yang ada bakal gagal dalam 10 tahun ke depan. Jadi bayangin guys, ada sekitar 70% bisnis yang gagal dalam 10 tahun pertamanya. Kenapa? Mari kita bahas. Jadi berdasarkan data CB Insight, 82% bisnis itu gagal, masalah utamanya adalah cash flow. Ini pernah saya bahas di podcast Samuel Chris bahwa dalam bisnis yang paling penting itu adalah cash flow. Kenapa? Karena kalau misalnya omset kalian banyak masuk, tapi pengeluaran kalian juga lebih banyak atau kalian tidak mengatur cash flow-nya, ini akan menjadi ketimpangan dalam bisnis kalian. Salah satu bisnis yang bisa diatur cash flow-nya adalah bisnis B2C. Contohnya apa? Kalian menjual barang kepada customer dengan pembayaran secara tunai, tapi kalian membayar kepada supplier dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, macam-macam. Nah, ini bisnis yang bisa diatur cash flow-nya. Tapi kadang ada bisnis yang tipenya contoh B2B, saya pernah running bisnis B2B, saya pernah cerita bahwa ini membutuhkan cash flow yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pulak barang, kita misalnya dikasih waktu cuma 2 minggu atau 1 bulan harus bayar, sedangkan pelanggan kita bayar kepada kita itu bisa sampai 2-3 bulan ke depan. Dan inilah yang dinamakan mengelola cash flow. Kalau kalian punya bisnis apapun, kalian harus memperhatikan uang masuk dan uang keluar. Kenapa? Karena jangan sampai ada peristiwa kalian gagal bayar supplier atau kalian gagal bayar gaji karyawan. Karena sekali ini terjadi, nama kalian dan brand perusahaan kalian itu akan rusak di mana-mana. Dan alasan kedua kenapa bisnis gagal, berdasarkan data lagi yang sama dari CB Insight, 35% bisnis gagal itu karena mereka punya produk yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh customer, tapi mereka tetap membuat produk ini. Jadi istilahnya marketnya belum ready. Salah satu contoh bisnis yang sudah berusaha berjalan, tapi ternyata tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia adalah e-grocery. Jadi beberapa perusahaan, kalau kalian lihat di internet, ada beberapa yang sudah tutup, bahkan satu yang masih bertahan, tapi dalam posisi rugi dan membutuhkan cash injection terus. Kenapa? Karena ternyata masyarakat Indonesia ini lebih suka belanja barang kebutuhan sehari-hari sendiri. Atau istilahnya masyarakat Indonesia kalau mau beli sayur-sayuran, beli buah-buahan, mereka mau pilih sendiri, datang sendiri, megang sendiri daripada dibelikan oleh orang lain. Jadi itulah penyebabnya kenapa beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang e-grocery ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang bisnis itu gagal karena persaingan, itu berdasarkan data itu salah. Karena mayoritas bisnis itu gagal, satu karena cash flow, kedua karena produk yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dan sebagai penutup, saya mau kasih pesan ke follower saya, kalau dalam berbisnis jangan pernah takut untuk kompetisi. Karena semua bidang bisnis pasti ada kompetisinya. Jadi itu sangat common untuk mempunyai kompetitor. Yang penting kalian bisa memberikan value added daripada kompetitor kalian itu apa. Nah, jadi itulah guys kenapa mayoritas bisnis itu gagal dalam 10 tahun pertama berdasarkan data. Gimana menurut kalian, kira-kira kenapa sih bisnis ini nggak bisa survive? Coba komen di bawah.